Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channel Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Baik, di video kali ini sahabat saya akan memperbaiki, tetapi di sini saya akan merangkum perbaikan sebuah TV tabung Polytron 21 in ya, dengan kerusakan yang cukup rumit. Biasanya saya memperbaiki TV beberapa kali atau udah sering, tapi saya tidak memvideokannya karena kerusakan yang bisa dikatakan penyebabnya satu atau dua saja, akan tetapi kali ini penyebabnya cukup banyak. Untuk gejalanya ini protek ya. Kalau kita hidupkan TV ini hidup sebentar lalu mati lagi. Untuk gejala seperti ini sahabat, kadang memang ada yang mudah dan ada yang sulit. Nah, kebetulan kali ini cukup sulit. Karena itu saya memvideokannya untuk dokumentasi, juga untuk berbagi untuk sahabat semua. Barangkali ada yang memerlukan informasi seputar TV Protek yang rumit ya. Baik, ceritanya TV ini udah diservis sama teknisi lain, tetapi hanya bertahan satu malam kurang kata yang punya, lalu dibawa ke sini. Ya, saya pun beranggapan berarti kerusakannya ini agak rumit dikarenakan oleh teknisi lain pun tidak bertahan lama ya. Nah, seperti itu. Apa saja yang saya lakukan karena saya di sini sekarang ini merangkum, ini TV udah bagus ya. Kalau saya videokan dari awal nanti akan lama, jadi saya akan rangkum saja apa saja yang saya lakukan ketika saya mendapatkan televisi yang protek dengan kerusakan yang rumit ya. Baik sahabat, yang pertama saya lakukan adalah tentu saja pengukuran di B+ ya. Pengukuran tegangan dulu. Saya ukur di B+, bagus di sini ya. Saya coba zoom. Nah, di sini ya. Ini di B+ bagus. Lalu saya ukur di tegangan untuk IC vertikal plus 15, minus 15 juga bagus. Di tegangan-tegangan yang lain juga muncul ya, tapi munculnya sebentar. Ketika di-on-kan, begitu hidup dia muncul, lalu ketika protek mati berarti lalu hilang lagi tegangannya. Nah, seperti itu ya. Setelah tegangan-tegangan kelihatan muncul, saya periksa di sini di bagian elko secara visual atau secara fisik ya. Saya lihat ada elko ini ya yang dekat dengan trafo horizontal. Ini ada sebuah trafo, tidak kelihatan di situ. Nah, ini ada sebuah trafo ya. Ini trafo. Nah, elko ini saya melihat ini gembung ya. Dan saya lupa naruh elkonya entah di mana yang rusaknya. Ini udah saya ganti. Yang jelas ini kondisi gembung, berarti rusak. Nah, jadi saya berpikir saat itu penyebab protek adalah elko ini. Kalau dari nomor elkonya saya lihat ini C505 ya. Ya, C505 dalam keadaan rusak. Saya zoom lagi. C505. Sebentar. Nah, ini nih. Ini ya, tidak kelihatan di situ. Nah, ini C505. Ini saya ganti ya. Saya berpikir saat itu ini yang rusak, jadi maka selesai permasalahan. Akan tetapi ketika saya hidupkan, kendalanya masih sama ya. Langsung protek. Sebentar kameranya zoom out dulu. Udah saya ganti pun yang ini tetap protek, dia nyala sebentar lalu mati lagi. Nah, setelah itu dari teori kebiasaan ya, saya memeriksa elko di sini. Ini ada IC vertikal. Biasanya elko ini bermasalah, terutama untuk elko yang 1 mikro.
Dan saya pun membuka satu persatu, ini yang 1 mikro ini. Ada 1, 2, 3 dan ada C406 ya. Bisa saya lihat di sini. Ya, C408. Saya ganti juga. Dan di sini sebenarnya untuk elko yang ini belum terlalu turun untuk kapasitasnya, hanya beberapa saja, tapi saya ganti. Untuk yang 1 mikro saya menemukan satu, yaitu di, sebentar saya lihat di bawahnya, C402 ya. Itu mengalami penurunan kapasitas dari 1 mikro, tidak kelihatan ya. Di sini. Nah ini dari 1 mikro ini menjadi 0,2 ya. Tentu saja ini sangat berkurang, walaupun secara fisik kelihatannya bagus. Dan saya menyimpulkan inilah penyebab dari protek tersebut ya. Dan ternyata masih sama ya, ketika saya hidupkan, tetap saja dia protek, nyala sebentar, lalu mati lagi. Setelah itu saya terus berpikir, saya pun menduga elko yang untuk supply ke sini ini tidak stabil ya untuk ke IC vertikal, walaupun saya ukur memang tegangannya ada keluar ya, plus 15 dan min 15, akan tetapi mungkin kurang stabil. Saya coba periksa untuk C ini ya, C414 dan C4 ini C415 dan ini C414. Dan memang ketika saya periksa untuk elko ini kapasitasnya juga sudah mulai turun ya. Ini ada 2 elko, di sini 1, di sini 1. Kemungkinan tegangan yang ke sini kurang stabil. Saya mengganti juga. Akhirnya saya tes dan tetap saja hasilnya sama ya. Tetap tidak mau start, bukan tidak mau start, tidak mau bertahan lama untuk nyalanya, tetap protek artinya ya. Ya, sistem proteksi ini sahabat, dia akan bekerja apabila ada pertama komponen yang sudah tidak bagus, yang kedua ada tegangan yang tidak semestinya, dan yang ketiga dari sistem proteksinya itu sendiri yang bermasalah. Nah setelah itu kemungkinan IC vertikal ini yang bermasalah, kemungkinan ya. Saya pada saat itu berpikir bahwa IC vertikal ini sudah tidak bertahan. Dia bisa hidup sebentar tapi dia proteksi karena sudah setengah short atau rusak ya. Dan saya pun mengganti IC vertikalnya ini ya. Nah ini IC vertikalnya. Dan hasilnya tetap sama sahabat, tidak membuahkan hasil. Saya sempat agak pening juga ya. Lalu setelah saya ini pasang kembali dan tidak membuahkan hasil, saya mencoba mengoreksi sistem proteksinya itu sendiri karena tegangan-tegangan di sini semuanya bagus ya. Tegangan B+ juga bagus. Di sini 112 volt normal. Saya mencoba mencopot transistor T701. Ini posisinya di sini. Saya zoom ya. Nah, di sini. Dan hasilnya setelah saya buka, dia menyala agak lama ya sahabat ya. Sekitar 2 menit. Lalu elko ini ya, elko yang 15 volt ini meledak ya sahabat ya. Nah ini elko yang memfilter tegangan ke IC vertikal ini meledak. Saya sempat panik, takutnya permasalahan tambah parah ya.
Dan saya mencoba mencopot dulu, atau ini ada transistor horizontal di sini ya. Saya buka dulu untuk solderin kaki tengahnya. Tujuannya untuk memeriksa tegangan di B+ apakah stabil atau tidak ya. Walaupun terukur tegangannya 115, tapi mungkin saja pada saat saya ukur itu tegangannya bagus, tapi pada saat saya tidak mengukurnya, mungkin beberapa detik atau beberapa waktu tegangan naik turun, atau bisa saja pada saat saya ukur itu tegangannya sedang stabil ya. Nah, lalu saya menggunakan lampu ya. Ini untuk mengukur kestabilan. Saya ukur menggunakan lampu 100 watt dari sini. Dan hasilnya stabil ya, sahabat. Saya pun sempat heran juga di mana permasalahannya. Lalu saya menyolder kembali untuk transistor horizontalnya. Dan saya beralih ke optocoupler ini ya. Ini ada optocoupler di sini. Ya, di sini susah untuk di zoomnya. Nah, di sini saya mencoba menggantinya dan menghidupkan kembali televisi ini. Dan setelah penggantian optocouplernya, ternyata TV-nya menyala tanpa ada kendala ya, sahabat. Nah, itulah yang saya lakukan untuk mengatasi televisi ini. Mungkin ya ketika saya memaparkan penjelasan ini sangat cepat, akan tetapi untuk pengerjaannya ini sangat lama ya. Tidak bisa 1 jam maupun 2 jam, sempat saya menunda dulu karena memang permasalahan seperti ini gampang-gampang susah. Dan saya akan mencoba mengetesnya. Dan apabila video ini berhenti mendadak ya, saya minta maaf karena baterai di kamera ini sudah berkedip-kedip merah. Jadi kalau tiba-tiba mati berarti kameranya mati ini ya, sahabat. Tapi yang jelas TV-nya sudah hidup ya, sudah normal. Saya sudah mengetesnya berjam-jam, bahkan ada yang saya tes sampai semalaman ya. Saya biarkan hidup semalaman dan paginya masih hidup. Lalu saya matikan, lalu saya hidupkan kembali dan masih hidup. Ya, karena saya selalu menguji ya, ketika pekerjaan saya dinyatakan selesai, saya selalu menguji dulu ya. Nah, udah hidup. Di sana terlihat. Nah, suaranya udah ada, gambarnya sudah menyala, dan alhamdulillah kameranya belum drop walaupun udah kedip-kedip merah. Ini sudah normal. Oke sahabat, mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Saya agak terburu-buru ini, takut kamera keburu drop, keburu mati ya. Bila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan saya selalu mengatakan saya bukan menggurui, hanya semata-mata berbagi dan mengingatkan untuk diri sendiri. Demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya bolongannya dari utara, itu pasti lebih banyak angin yang masuk.